kali kalian bertanya kepadaku, kenapa kita tidak boleh meremehkan Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa, sepenggal tanah surga yang jatuh ke bumi. Bukan karena aku ini orang Banyuwangi asli, bukan. Sama sekali tidak terkait dengan itu. Kukatakan sekali lagi kepadamu, karena alam semesta dan para leluhurku sudah menyampaikan kepadaku bahwa kalau kau ingin menguasai Indonesia, maka mutlak hukumnya kau harus kuasai Jawa. Kenapa PRRI Permesta itu gagal? Meskipun mereka sudah menguasai Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan di backup oleh negara adikuasa, karena mereka tidak menguasai Jawa. Dan kalau kamu ingin menguasai Jawa, maka mutlak kalian tidak boleh tinggalkan poros BBM. Apa itu BBM? Banyuwangi, Banten, dan Madura. Para pemimpin-pemimpin itu mengalami kegagalan karena mereka meremehkan Banyuwangi. Ingat, katanya Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau ingin jadi pemimpin tidak boleh gagal paham terhadap sejarahnya. Pertanyaan besar, kenapa Insinyur Soekarno Presiden RI pertama, putra sang fajar, penyambung lidah rakyat, proklamator, pemimpin besar revolusi Indonesia, itu identik dengan gua istana yang ada di Alas Purwo? Lalu kenapa pula Haji Muhammad Soeharto ketika memulai membangun tampuk kekuasaannya harus repot-repot perintahkan kepada Pak Murdiono untuk membawa pohon sawo kecik dari Alas Purwo kemudian ditanam di kebun raya Bogor? Yang ketiga, kenapa pula Gus Dur sebelum memegang tampuk kekuasaan di Indonesia harus sowan dulu menemui Eyang Pangeran Papak yang ada di Alas Purwo, Jati Purwo? Dan ini faktual, saudara-saudaraku. Kenapa pula SBY harus membangun Demokrat, mendeklarasikan, dan itu dimulai dari Banyuwangi? Ingat, Satrio Piningit munculnya dari ujung timur Pulau Jawa, sepenggal tanah surga yang jatuh ke bumi. Ingat, berat buat saya untuk menjelaskan masalah ini, tetapi saya punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kalian supaya kalian paham. Saya berharap regulasi pergantian kekuasaan ini secara legal konstitusional besok terjadi pada bulan Februari 2024 dan berlangsung dengan damai, dengan elegan, smooth and beautiful. Tetapi saya juga tidak bisa menghilangkan kewarasan akal dan kejernihan hati nurani saya bahwa proses pergantian kekuasaan itu juga tidak menutup kemungkinan sebelum tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi kita. Pertanyaannya, mengapa? Saya akan jelaskan pada kalian dengan dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama pada perspektif secara ilmiah. Ada satu teori sosial yang sudah diterima secara universal, bahwa runtuhnya kebudayaan, hancurnya sebuah peradaban, hilangnya entitas sebuah bangsa itu karena beberapa faktor. Saya akan mengutip 3 faktor di antaranya. Yang pertama, di negara tersebut punya potensi konflik SARA. Yang konflik SARA itu tidak pernah diselesaikan secara substantif. Penyelesaiannya hanya formalitas dan normatif. Apakah di Indonesia punya potensi konflik SARA? Jawabannya saya serahkan kepada kalian. Yang kedua, ada intervensi dari negara asing. Kenapa negara asing itu mengintervensi? Karena negara yang diintervensi itu punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, sementara pemerintahnya lemah. Ingat, intervensi itu tidak harus dilakukan secara militer, secara fisik,
Karena sekarang intervensi itu bisa dilakukan secara proksi dan asimetris. Lewat ideologi, lewat pendidikan, lewat ekonomi, lewat habit, kebiasaan, lewat attitude, lewat kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di negara tersebut, diakui atau tidak, ada the lost generation, ada satu generasi yang hilang. Kenapa ada satu generasi yang hilang di dalam negara tersebut? Karena ada proses sejarah yang dibelokkan, sehingga generasi muda yang ada di negara tersebut mengalami gagal paham terhadap sejarahnya, sehingga negara itu kehilangan yang namanya national character building. Apakah di Indonesia terjadi? Jawabannya sekali lagi saya serahkan kepada kalian semua. Dan kalau ketiga-tiganya itu sudah terjadi, maka hanya perlu ada 2 trigger sebagai entry point. Yang pertama, kita lihat di negara tersebut, rakyatnya semakin sulit atau semakin mudah mencari rasa keadilan. Ketika hukum sebagai sarana dan alat untuk menegakkan rasa keadilan sudah menjadi alat kekuasaan, lucu ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke kiri, tajam ke kanan. Yang kedua, kita lihat dengan objektivitas, dengan independensi dan kemandirian kita, dengan hati nurani kita, dengan kebersihan jiwa kita. Apakah di negara tersebut rakyatnya semakin lama semakin percaya kepada para pemimpinnya atau semakin tidak percaya kepada para pemimpinnya? Karena ada kemungkinan para pemimpin-pemimpinnya dengan sengaja merubah diri mereka menjadi penguasa. Perspektif secara ilmiah. Perspektif yang kedua, yang ini juga tidak bisa dibantah. Perspektif kosmologis metafisis dengan pendekatan logika mistika. Sri Aji Joyoboyo dalam Jongko Joyoboyo pada tahun 1135 sudah mengingatkan kita semua. Hai anak cucuku, sok tembe mburi sira menangi jaman sing disebut jaman edan. Yen sira melu edan, sira ora tahan. Yen ora melu edan, sira ora keduman. Jaman kuwi nalikane tanah Jawa ditandoi sabukan wesi ana prau mlaku ning awang-awang ana kreta tanpa jaran. Den kinteri wong padha bingung. Sing ngalor padha ngidul, sing ngidul padha ngalor, sing ngetan padha ngulon-ngulon padha ngetan. Akeh pitik mati ning jero lumbung kebo nusu budel. Sumur goleki timbok. Wong lanang ilang keperwilane, wong wedok ilang wirang. Titi wancine yen sira menangi taun kembar, titenono langgar-langgar padha bubar. Masjid padha ora karit, Mekah wis ora kaabah. Wong cucur titenono langgar-langgar padha bubar. Masjid padha ora karit, Mekah wis ora kaabah. Wong cucur tansaya ajur, wong salah bunga-bunga. Wong jahat munggah pangkat, wong becik ditampik-tampik, wong suci dibenci-benci. Nalikane pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, kedung ilang iwake. Titi wancine, titiyoni, kondayoni, kirilusi tanteno kinira. Wong dituju sing bener malah minger, dituju sing salah malah resah. Ada 7 zaman dengan 7 kesatria. Mulai zaman yang disebut dengan semut ireng nunggang sapi. Ada zaman kebo boleh nyabrang kali. Ada zaman wong kate cebol kepala moto sipit kulit kuning merintah tanah Jawa saumure jagung. Ada zaman pitik tarung sak kandangi. Ada zaman kodok ijo ngangungkang. Dan kita masuk pada penghujung yang terakhir yang namanya tikus piti Hanoto Paris. Apa yang dimaksud dengan tikus piti Hanoto Paris itu, saudaraku? Itu zaman di mana tikus piti simbol dari rakyat jelata. Hanoto Paris tiba-tiba mereka merapatkan barisan untuk menentang kedoliman kekuasaan. Kenapa mereka merapatkan barisan? Karena mereka sulit mencari rasa keadilan dan mereka tidak percaya dengan para pemimpin-pemimpinnya. Ingat,
Pak Jokowi adalah satrio terakhir yang disebut sebagai Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Sebelumnya ada Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut sebagai Satrio Hoyong Gabyong Pambukaning Gapuro. Lalu ada Bu Megawati yang disebut sebagai Satrio Teraing Lembesing Madu. Lalu ada Gus Dur yang disebut sebagai Satrio Langlang Buwono Topong Lami. Lalu ada Habibie yang disebut sebagai Satrio Jinumput Sumro Atur. Dan kemudian sebelumnya juga ada Pak Harto yang disebut sebagai Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Lalu diawali dengan Satrio Ketu Ireng Kinunjoro Murwo Kuncoro. Apa yang dinubuatkan oleh para leluhur-leluhur kita itu tidak salah. Kita sekarang ada pada dua era. Era pertama Kolo Bendu sudah selesai semenjak kita merdeka. Kita sekarang ada di penghujung era yang disebut dengan zaman Kolo Subo. Sebelum nanti kita masuk zaman yang namanya Kertayoga. Apa yang disebut dengan zaman Kolo Subo itu? Zaman Kolo Subo itu zaman pancaroba, zaman transisional. Pancaroba zaman transisional. Zaman di mana tidak jelas hitam dan putihnya. Yang putih dikatakan hitam dan yang hitam dikatakan putih. Dan yang percaya adalah yang abu-abu, yang hipokrit, yang munafik. Zaman di mana orang itu tidak akan jejak kalau tidak menggunakan manipulasi opini, kebohongan publik, dan penyesatan informasi yang dibungkus oleh fitnah-fitnah. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebelum kita masuk zaman Kertayoga atau kemakmuran, kita harus lewat periode yang namanya goro-goro. Goro-goro! Wong Jawa kan separuh, wong Cina kan sak jodo, wong bule kela-kelo. Ingat, sebelum muncul lakon itu pasti suka tidak suka, mau tidak suka harus didahului oleh sebuah goro-goro. Lakon Semar Babar Jati Diri dan Semar Bangun Kayangan itu didahului oleh lakon yang namanya Petruk Dadi Ratu. Lalu pertanyaannya sebagai penutup adalah bagaimana kita menempatkan diri pada zaman yang tidak jelas ini. Maka kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh para leluhur-leluhur kita bahwa sak becik-becik wong kang lali, luwih becik wong kang eling lan waspada. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang eling lan waspada. Orang-orang yang memayu hayu ning bawana, ambrasta dur angkara, mikul dur mendem ceru, ngluruk tanpa bolo kalah tanpa ngasurake. Insya Allah kalau kalian pegang itu semua, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari alam semesta. Kalian akan mendapatkan petunjuk, perlindungan, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja.